Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan puasa, dan di malam hari ini kita berkumpul tentunya untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan sebelumnya kita seperti biasa melanjutkan bacaan kisah para wali Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang sebelum kita. Kita kemarin baca kisahnya Ashabul Ghor, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Kita sudah baca 1 dan 2, sisa yang ketiga. Yang mana yang pertama, dia berdoa dan bertawassul dengan amalan baiknya, perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, dia bertawassul dengan amalan baiknya berupa meninggalkan zina, perbuatan zina karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita baca yang ketiga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala tsalits, berkata yang ketiga, berdoa, Allahumma inni sta'jartu ujara a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahid tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasammartuhu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Dia berkata, ya Allah, saya pernah mengambil dan menjadikan beberapa orang sebagai pekerjaku. Semuanya saya sudah berikan gajinya kecuali 1 orang. Tarakal ladzi lah, dia tidak ambil menjadi haknya, langsung dia pergi. Di riwayat yang lain disebutkan, itu riwayat Imam Ahmad, karena yang kita baca riwayat Imam Al-Bukhari, dikatakan seorang ini dia datang minta gajinya sebelum waktunya, akhirnya marah ini yang menggajinya. Dia tidak kasih, dia pun pergi tanpa mengambil gajinya. Wadahaba, dia pergi tidak kembali lagi. Maka orang ini fasammartuhu, dia bilang, saya mengembangkan ajrohu, gajinya itu orang tadi. Jadi dia tidak biarkan tunggu sampai datang, tapi dia kembangkan. Hatta kathurat minhul amwal, sampai banyak hartanya. Nanti dikatakan sebentar,
ada ontanya, ada sapinya, ada kambingnya, bahkan ada budaknya yang menjaga semua ini. Dari hartanya tadi, dari gajinya tadi. Faja'ani ba'd hin, orang itu datang setelah berlalu banyak waktu. Faqal, dia berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, berikan gajiku dulu. Artinya sekarang dia datang, dia menagih yang menjadi haknya. Fakultulah, maka salah seorang yang terjebak dalam gua ini, dia berkata kepada orang itu, kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanam wal raqiq, semua yang kamu lihat ini, ada sapi, ada onta, ada kambing, ada budak, semua itu gajimu. Faqala, orang itu berkata keheranan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi, jangan mengejekku. Ini gimana? Gajinya kan cuma sehari, dia datang, tagih, atau belum diambil, dia pergi. Kok sekarang jadi ada onta, ada sapi, ada kambing, ada lagi budaknya yang mengembalakan kambingnya, ontanya, sapinya. Makanya dia langsung bilang, ya Abdullah, la tastahzi' bi. Wahai hamba Allah, jangan kamu mengejekku. Fakultu, saya berkata, ini dia bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ada permintaannya setelah dia bertawassul dengan amalannya ini. Fakultu, saya bilang kepada orang itu, inni la astahzi'u bik. Saya tidak mengolokmu, saya tidak mengejakmu. Dia katakan ini semua hakmu. Ini gajimu dulu. Saya kembangkan sehingga seperti itu jadinya. Orang itu juga ketika mendengar itu, fa'akhodakullah, diambil semuanya. Fastakohu, dia gembala, dia arahkan semua ke tempatnya. Falam yatruk minhu syai'a, tidak ada sedikit pun yang ditinggalkan. Diambil semua, untanya, sapinya, kambingnya, serta budaknya. Diambil semuanya. Dan dia tidak protes sedikit pun. Dengan amalan baiknya itu, dia katakan, Allahumma ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik. Jika saya lakukan itu hanya karena wajah, fafruj 'anna wa ma nahnu fih. Berikanlah jalan keluar dari yang kami sedang hadapi. Famfarajatis sakra fakharaju yamshun. Maka terbuka batu yang kemarin itu, mereka keluar berjalan. Ini yang ketiga. Dia bertawassul dengan amanah yang diberikan kepadanya. Dengan amanah yang diberikan kepadanya. Antum tentunya maklumi bersama, yang berani memegang amanah itu hanya kita, manusia. Yang mana sebelumnya amanat itu ditawarkan kepada langit, bumi, gunung. Tidak ada yang mau menerimanya kecuali kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sungguh kata Allah, kami tawarkan untuk memegang amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung.
Tapi semua mereka menolak untuk menanggungnya. Mereka takut untuk tidak memenuhinya. Wa hamalahal insan. Manusialah yang menanggungnya, berani memikul amanah itu. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Padahal dia adalah orang yang selalu berbuat zalim dan selalu bodoh. Tapi itulah keberaniannya manusia. Tapi dengan keberaniannya ini, kalau dia mampu menjaganya, maka baginya keberuntungan. Kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Disebutkan banyak amalan setelahnya. Di antara yang disebutkan apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang yang selalu menjaga amanah yang diamanahkan kepada mereka. Demikian pula di ayat yang lain sama juga. Itu di surah Al-Mu'minun, di surah Al-Ma'arij juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang selamat nanti dalam kehidupan akhirat, di antara mereka adalah selain yang menjaga sholat, mengeluarkan zakat, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Di antaranya juga adalah kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, sama. Mereka adalah orang yang menjaga amanat dan janji yang mereka buat. Jadi ini balasan di akhirat. Bagi mereka yang menjaga amanah. Di dunia kita bisa lihat ini. Apa yang didapatkan oleh salah satu wali Allah Subhanahu wa taala karena menjaga amanah. Dia jaga amanah dari pekerjanya. Pekerjanya. Yang mana kalau dia pakai saja mungkin tidak ada salahnya karena siapa suruh dah ambil. Gajinya langsung pergi. Tapi karena ini amanah, dia jaga, bahkan dia kembangkan. Ketika orangnya datang ambil, dia tidak pernah katakan bahwa ini karena saya sudah mengelolanya, sebagian untuk saya, sebagian untuk kamu. Enggak, ini amanah, hartanya orang. Hartanya orang. Dia mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan dunia. Sebelum kehidupan akhirat. Sebelum kehidupan akhirat. Bahkan pemegang amanah ini, kalau dalam bab amanah berupa sedekah, zakat, atau semisalnya, dia dihitung salah satu dari dua yang bersedekah. Dia sama pemilik harta, sama. Kalau dia pegang amanah itu, dia tunaikan sesuai dengan yang diamanatkan. Disebutkan oleh Nabi SAW dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi, innal khazin al-muslim al-amin alladhi yunfidu. Sungguh bendahara yang muslim terpercaya. Dua syaratnya. Dia seorang bendahara, pemegang amanah, muslim terpercaya. Yu'ti ma umira bih fayutihi kamilan muwaffaro. Dia berikan apa yang diamanahkan kepadanya itu. Karena kadang pemilik harta itu ada yang dia titipkan pesannya. Kasih di sini. Kasih yang seperti ini sifatnya.
Seperti ini ciri-cirinya. Arahkan ke sini. Ada amanahnya. Karena orang yang bersedekah boleh mempersyaratkan sedekahnya untuk diserahkan kepada siapa? Untuk diserahkan kepada siapa? Dia berikan kepada yang diamanahkan itu secara penuh. Terus tambahannya, thayyibatan bihi nafsu. Jiwanya senang untuk menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Kata Nabi, ahadul mutasaddiqain. Orang yang seperti itu, dia salah satu dari yang bersedekah tadi. Artinya, dia dan pemilik harta sama pahalanya. Tidak ada dia lakukan, dia tidak capek. Yang bekerja cari uang, yang punya harta. Dia hanya diamanatkan, dititipkan, kemudian dia kasih. Dia arahkan ke tempat yang diamanahkan kepadanya. Dia terhitung sebagai yang bersedekah. Tanpa mengurangi pahala yang pertama. Karena Nabi SAW juga bersabda di hadis yang lain, Adal alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak, menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka sama dengan pelakunya. Sama dengan pelakunya. Bahkan mungkin lebih banyak, bukan mungkin ya, lebih banyak dari pahala yang melakukannya. Karena yang melakukannya kadang dia seorang. Sementara dia ini kadang dia lakukan amanah dari 10 orang. Berarti dia dapat 10 pahala. Tanpa mengurangi pahala semua yang tadi. Ini keutamaan. Ingat, tadi di ayat disebutkan. Manusia itu dolim lagi bodoh. Kadang karena kedolimannya, dia tidak kasih. Sesuai dengan yang diamanahkan. Banyak orang ada amanah misalnya untuk anak yatim, tapi dia dimakan oleh bapak-bapak yatim. Padahal amanahnya untuk anak. Tapi yang makan bapak. Ini bahaya. Ini namanya zalim. Dipegang dia menanggung pegang amanah, tapi Allah katakan zalim, jahul, lagi bodoh. Hati-hati karena kebodohan kita tidak menunaikan apa yang diamanahkan kepada kita. Ingat, ini pahalanya besar. Ini ibadah. Kalau kita tidak memenuhinya, kita munafik. Ma'ruf, terkenal hadis. Sering kita dengar. Ketika Nabi SAW menyebutkan ayatul munafik thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antara yang disebutkan apa? Idza tumina khona. Idza ahada godaro. Kalau diberikan amanah, khianat. Kalau berjanji, dia tidak penuhi. Ini bahaya dari tidak memenuhi amanah yang diamanahkan kepada kita. Ini bisa mengarah kepada, mengajak kita kepada surga, juga bisa membawa kita ke neraka. Membawa kita ke neraka. Kalau kita baik dalam menjalankannya, surga. Dalam kehidupan dunia kita tidak akan susah. Dalam kehidupan akhirat tentunya kita lebih mudah lagi menghadapinya. Antum mendengarkan banyak pahala orang yang bersedekah. Di antara pahalanya untuk hari kiamat. Pahalanya untuk hari kiamat. Kita bercerita nanti 3 alam ya. Kiamat, kubur, kehidupan. Pahala orang bersedekah. Baru nanti kita akan kaitkan. Itulah yang didapatkan oleh orang yang menjalankan sedekahnya orang. Yang dibebankan amanah oleh pemilik harta. Di hari kiamat, orang yang bersedekah di padang mahsyar di bawah naungan sedekahnya. Di bawah naungan sedekahnya. Iya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis dalam masalah ini.
Di antaranya hadits ketika Nabi menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Ada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara yang disebutkan adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha. Seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oleh tangan kanannya. Ini mendapatkan naungan di hari kiamat. Di hari kiamat. Dan dia akan mendapatkan 700 lipat kali. 700 kali lipatnya dari yang dia sedekahkan. Di hari kiamat itu di padang mahsyar dibawakan untuknya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Ada ajakan dari Nabi SAW untuk bersedekah. Datang seorang lelaki, dia bawa ontanya yang diikat hidungnya, dia seret. Ya Rasulullah, hadis fisabilillah. Wahai Rasulullah, ini digunakan di jalan Allah. Kata Nabi, laka sab'mi'ati naqatin maktumah yaumal qiyamah. Untuk kamu 700 onta yang sudah ditarik seperti itu nanti di hari kiamat. Jadi sudah dapat naungan, dapat pula yang semisal dengan yang dia pernah keluarkan dan dilipat gandakan. Ini di akhirat. Di akhirat. Di alam kubur. Terkenal dari hadits Nabi SAW sering kita dengar. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Sangat terkenal hadisnya. Siapa yang bisa sebutkan? Saya kasih hadiah. Saya ada buku baru terbit 2 hari yang lalu baru sampai di Pasolan Nabi. Saya kasih sebentar setelahnya. Kita. Masya Allah. Wajib hadiah. Jadi kata beliau haditsnya itu Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salah." Apabila seorang meninggal terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Ini di kuburannya. Kalau dia meninggal dikuburkan terputus semuanya. Kan yang ikut ke kuburan 3. Anak, istri, keluarga, harta, dan amalan. 2 ini kembali. Harta dibawa pulang, anak istri pulang, yang sama kita di kuburan, amalan yang pernah kita lakukan. Apa itu? Di sini disebutkan. Yang tadi disebutkan adalah shadaqatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Dia pernah buat jalan, orang pakai lewat seterusnya. Dia pernah bangun masjid, orang pakai sholat seterusnya. Dia pernah sumbang mushaf, orang baca seterusnya. Dia pernah tanam pohon, orang berteduh di situ seterusnya. Selama itu dipakai, mengalir pahalanya ke kuburannya. Shadaqatun jariyah, ingat yang dibilang yang mengalir. Bukan sedekah yang tetap. Yang manfaatnya tidak mengalir. Ini di alam kubur. Ini di alam kubur. Di dunia, setiap subuh dalam hadits Abu Hurairah turun malaikat setiap hari yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi setiap yang bersedekah. Itu setiap hari. Berilah ganti setiap orang yang bersedekah. Jadi setiap kita menyumbang dalam satu hari, kita dapat doa itu. Yang mendoakan malaikat. Yang mendoakan malaikat. Ini di dunia.
dan balasan adapun terkait dengan hadis lain, ini yang ada di hadapan kita. Semua yang kita sebutkan ini di akhirat, di dunia, di alam kubur, itu juga didapatkan oleh Al-Amin yang diberikan amanah tanpa mengurangi itu yang kasih. Kalau yang bersedekah dapat naungan, si Amin dapat naungan. Yang bersedekah di alam kubur mengalir pahalanya, si pemegang amanah mengalir pahalanya. Yang bersedekah di dunia ini diberikan banyak jalan keluar, didoakan untuk digantikan apa yang dikasih. Si yang pegang amanah sama juga mendapatkan jatah doa itu walaupun dia bukan penyumbang. Dia hanya modal meneruskan. Meneruskan. Ini keutamaan besar. Inilah salah satu kisah dari wali Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan harta sebagai amanah dan titipan kepada kita. Mudah-mudahan kisah ini menjadi penyemangat lagi untuk kita untuk terus berbuat baik. Alhamdulillah ini sudah selesai. Kemudian berikutnya kita masuk di kisahnya Juraij Ar-Rahib bersama ibunya. Belum sebutkan kisah yang kelima, tapi kita lewati karena itu terkait dengan kisah dari salah satu kaumnya Nabi Sulaiman. Kita lewati karena pendek saja dan mudah saja sebenarnya kisahnya. Dia diberikan karomah kemuliaan untuk memindahkan singgasananya Ratu Saba dari negeri Yaman ya ke daerah Palestina dengan ilmu yang dia punya. Ini kita lewati karena mudah saja faedahnya dan kita lanjut langsung masuk besok di kisahnya Juraij Ar-Rahib ahli ibadah. Alhamdulillah. Tadi yang dapat hadiah nanti lihat. Kita boleh berdiri biar dia lihat. Supaya nanti didatangi. Supaya dia tahu muka atau. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.